Bismillahirrahmanirrahim. Sulit lagi. Oke mereka dandan bagi mereka. Ini kita mengetahui waktu kalau lanjut mereka. Lah terus yo ono depan wujud barang. Enggak ada lah. Mau ke puncak ini harus melewati Gapura ini ya. Daerah latihan Yonif Raider 400 BR. Batu Kapal. Dari sini kita maju lagi sekitar 10 menit dengan trek yang landai, nanti akan ketemu pertigaan. Tidak kuat menyangga dan tidak pernah dirawat teman. Ini ambruk ya. Shelter yang biasanya seharusnya untuk berteduh itu malah ambruk ya. Ini terus kita ikuti tanda yang seperti ini ya. Nah, naik terus masih di area kebun teh. Ini kita sudah ketemu pertiganya teman. Kita ambil yang ke kanan ya, karena kalau lurus kita akan sampai di base camp Mawar Bandungan ya. Ini kalau cuma seperti ini tetap kita pasti ragu-ragu teman. Ini sangat gelap sekali ini. Yang ke sana tuh lebih terang, tapi panahnya lebih ke sini. Kita percaya pada panah saja. Ini biasanya nanti akan ketemu di suatu titik di atas sana. Tapi karena panahnya ke sana, kita ke sana saja. Sesuai panah. Ini bisa dilihat Pak, mencurigakan. Ya, kita mulai memasuki lorong gelap ini. Semoga aman. Terhalang oleh pohon, nggak harus bertiarap ini. Kita merunduk tiarap. Alhamdulillah ini ada tanda lagi. Ini kan tanda ini kan baru ya. Seandainya tidak ada tanda ini ya tentunya kita kan sangat benar-benar horor ya. Ini kan tanda panah merah tadi kan dipasang belum lama ya. Karena ada acara pembaretan apa itu tadi ya. Nah, ini kita harus merunduk-runduk lagi ini. Lepas lagi. Kalau nggak mau lupus ya lewat atas, sulit ya. Kita lewat atas saja karena lupus agak susah. Sepengetahuan saya, sejak dibukanya base camp Mawar di atas Embul Sidomukti Bandungan itu ya, maka base camp Promasan semakin sepi. Apalagi setelah dibukanya base camp Perantunan di Gintungan Bandungan itu ya, maka base camp Promasan sekarang sudah tidak menjadi pilihan utama lagi, sehingga jarang yang lewat, jalurnya banyak tertutup rumput dan belukar, dan minim rambu ya. Bahkan pos 1, pos 2 itu pun tidak ada. Gelincir. Di sini tidak ada tanda pos-pos gitu ya. Jadi tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa ini pos 1, pos 2 dan sebagainya. Jadi kalau kita mau istirahat ya istirahat saja. Meskipun tidak ada pos 1, pos 2, tapi kalau jalan kita benar nanti di atas ada pos 4 ya.
pos 4 ini sebenarnya jalur dari Mawar. Minum dulu. Enggak sih. Ting ting ting. Ini jalannya benar-benar, treknya maksudnya benar-benar sangat menantang. Beda jauh dengan kalau lewat Parantunan. Ini ada beberapa pohon tumbang sekaligus yang menghalang di jalan sehingga kita harus berupaya sendiri mau melusup lewat bawah atau mau melompat lewat atas bebas. Nah, ini Ganteng. Sedap sekali. dan kembali melalui lorong-lorong yang sangat gelap di bawah rimbunnya belukar yang sangat lebat ini dan sepi sekali. Ini untuk teman-teman Gondes, para petualang pemula atau yang sudah napas tua, benar-benar tidak direkomendasikan untuk melalui jalur ini sendirian ya. Ini saya juga tidak target harus sampai puncak ya. Ini jalan-jalan tadi dari bawah juga tengah hari, jam 12 kurang 7 menit. Ini semakin ke atas nanti akan semakin sulit. Dulu jalur dari Mawar dan jalur dari Peromasan itu bertemu sejak dari pos 3 kemudian pos 4 sampai puncak itu satu jalur ya. Tapi kemudian Basecamp Mawar ini punya jalur pintas yang lebih dekat ya. Sejak pos 2 itu sudah ambil kiri, kemudian sudah tidak berpapasan lagi dengan Basecamp dari Peromasan, tapi ketemu di puncak view. Tak geret ya. Terus Keliru, harusnya naik situ. Capek. Bawa kemana? Nah, iki juga iki. Lewat mana nih?
Ding ding ding. Ini tempat agak datar teman, tapi sangat sepi dan kabut ya. Kabut ini, aduh, ini bonus hanya tempatnya saja yang datar, tapi bukan jalan nih. Orang kak. Naik kah? Mantap. Oh, masih. Kalau udah sedikit ya. Ya, terus lanjut teman-teman. Ini bangunan apa ini? Ada shelter. Nah, bawa pulang sampahmu biasa. Itu mungkin apa itu bekas kegiatan itu, spanduk ya. Ini ternyata pos 4 ya teman-teman. Ini kita tidak lewat pos 1, pos 2, tahu-tahu sudah sampai pos 4 ya. Dari pos 4 ini kalau kita turun, ini kita akan kembali ke Peromasan. Dan ini kalau kita ambil yang jalan ini ya, jalan ke sana itu yang gelap ini, yang seperti tidak pernah dilewati manusia ini, kita akan sampai ke base camp Mawar ya. Nah ini juga ada petunjuknya nih, base camp Mawar ke sana. Ini posisi di pos 4. Ya, tapi yang jalur ke Mawar ini sudah lebih jarang dilewati manusia lagi, karena sekarang untuk base camp Mawar itu sudah punya jalur baru yang tidak harus melewati pos 4 ini, yaitu setelah pos 3 apa pos berapa lagi Natar itu ya. Ke Mawar. Tapi tetap melewati pertigaan.
Boleh dong. Puncak Gunung Ngaran via Mawar. Padahal via Peromasan juga lewat sini tapi tidak disebut-sebut. Oh berarti iki pas Natal. Jadi di atas pos 4 tadi ya, naik kira-kira setengah jam, ada pertigaan yang kalau dari bawah ya kita ambil kiri itu berarti ke base camp Mawar. Jalannya seperti ini ya, kabutnya gelap sekali. Dan kalau kita naik ke puncak berarti kita ambil yang lurus. Ini nanti sampai puncak nanjak terus ya, masih kurang lebih 1 jam dari pertigaan ini ya. Itu jalannya terus menanjak seperti itu. Dan ini kabutnya juga cukup tebal ini. Kita lanjut terus. Ini batu-batu besar semakin tampak jelas ini. Ini tandanya sudah ada bahwa kita tidak kesasar ya. Ini batu-batu yang sangat besar menghadang di depan kita, dan ini kalau kita lewat base camp Perantunan kita tidak akan menemui batu-batu yang sebesar itu ya. Itu benar-benar gunung kalau seperti itu ya, nggak ada yang gunung bohongan loh. Banyak sekali batu-batu, itu ada yang sangat besar sekali ya, lancip itu ya. Kita sebentar lagi akan menuju ke sana. Ini ada batu-batu yang sangat besar. Coba kita dekati apa yang tampak dari sini ya. Ini saya memang lama, ngeri sekali bro, ngeri sekali bro. Ini seandainya tidak kabut ini benar-benar sangat serem ini. Akhirnya kita sampai di puncak view Gunung Ungaran via Mawar. Meskipun kita naik dari Peromasan ya, ini kita masih berada di puncak view dengan suasana kabut yang sangat pekat, tapi kadang-kadang juga hilang sebentar-sebentar seperti itu ya. Itu yang di atas itu mungkin itu puncak batu, kemudian dari situ turun. Nah, di sana tuh puncak Riders. Masih penasaran rider sebelah mana? Di sana kah? Kelihatan. Ngeri guys, di puncak gunung yang sangat sepi Berdua dan berkabut ini hanya ada 2 manula. Tak ada manusia lain di tempat ini. Tempat ini loh ya. Ini posisinya di puncak view. Sebenarnya kita masih pengen naik ke puncak utama dari Gunung Ungaran ini, puncak Banteng Ridges. Tapi itu tadi pertimbangannya karena ya kabutnya ini kadang datang sangat cepat ya. Ini nanti saya perlihatkan ya. Sangat cepat dan gelap gulita. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat sepi, tidak ada manusia lain. Ding ding ding. Di sini juga susah. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak kita harapkan, tentunya akan merepotkan pihak lain. Dan kita tidak ingin terjadi seperti itu.
sehingga dengan kesadaran sendiri kita Cukup turun. sampai di sini. Penerbukan. Setelah tersingkap ternyata Kapan-kapan kita ketemu lagi lewat jalur lain. ini tak kelihatan Ini tadi. lewat kene ya jalur misal Iya. kene menawa ini ora kudu melewati bebatuan. Ini kita turun kurang lebih nanti sampai di bawah jam 5 mungkin ya, kurang lebih. Ini teman, apa yang selama ini saya takutkan akhirnya untuk yang pertama kali benar-benar terjadi ya. Membersihkan mata dan kacamata dulu. Yang penting menenangkan pikiran dulu. Ini tadi barusan terjadi musibah yang luar biasa dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ini tadi tergelincir jatuh ke dalam jurang, untung nyangkut di pohon ya. Tergelincir dari ketinggian kurang lebih 4 meter ini tadi, dalam posisi kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan saya masih kurang lebih 10 meter atau 20 meter di belakang dia, karena memang kalau turun biasanya dia memang mendahului. Dan mungkin apa gelenger apa, tapi yang jelas batu pijaan ini tadi lepas dari konsentrasi tanah ya. Jadi batu yang dipijak tadi lepas sehingga kehilangan keseimbangan, gelundung pas itu bolong. ya. Pas bolong, pas jurangnya pun tadi tidak kelihatan ya karena tertutup rumput. Nah, rumputnya akan gedorong sana. Perih bro. Perih bro, yang penting alhamdulillah Perih bro, nggak apa-apa. keadaan yang seperti itu tidak terjadi sesuatu yang fatal. Ini karena masih berada di atas pos 4 ini. Ini masih si dianya masih gemetaran, mengecek-ngecek apa yang tidak beres. Kakinya saya tanya tadi sudah beres, kakinya beres, sepatunya beres, hanya pakaiannya kotor, tangannya juga hanya lecet-lecet, topinya juga kotor. Soalnya tadi posisinya kepala di bawah tuh. Dan pada waktu kejadian saya masih kurang lebih 10 meter atau 20 meter saya di belakang dia. Ini ya memang sebagai pelajaran, pengalaman baik bagi saya maupun bagi teman-teman, karena jalur mawar, karena jalur peromasan ini memang jalur yang tidak resmi. Ding ding ding. Jadi kalau ada apa-apa memang kita akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan evakuasi atau bantuan darurat ya. Apalagi penduduk peromasan itu sebagian besar sudah sepuh dan juga wanita, 17 kakak yang kurang lebih 30 jiwa itu kalau ada kejadian akan bisa berbuat apa kalau kita bayangkan. Dan maaf itu bukan berarti meremehkan ya, beda kalau misalnya kita lewat jalur yang resmi, jalur mawar atau jalur pelantunan, itu memang ada base camp yang sudah siaga
24 jam biasanya ya kalau ada pendaki. Mereka standby. Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu mereka akan siap mengevakuasi. Biasanya kalau gunung seperti itu. Sekali lagi semoga ini menjadi pengalaman bagi saya dan juga bagi teman-teman yang sudah senior, terutama yang suka solo hiking, mentang-mentang masih merasa kuat, merasa berpengalaman, suka berjalan sendiri. Itu memang saya tidak, mohon maaf, saya tidak merekomendasikan ya. Tetap minimal itu berdua. Ini kalau pendakian seperti ini bukan saya yang mengajak, sang istri yang selalu mengajak, ini saya hanya mengantar.